Kembali lagi ke channel Ars bersama saya Indra. Kalau kalian lihat di depan saya sekarang, ini ada sebuah produk cooling yang sangat spesial. Jadi cooling ini dikirim langsung dari Amerika ke kita. Dan produk ini kayaknya baru pertama yang ada di Indonesia, ya kan? Jadi produk ini adalah sebuah produk cooling yang menggunakan dual fan, modelnya mirip seperti radiator, tapi ukurannya benar-benar sangat masif dan sangat besar. Ini menurut saya ini cooling terbesar yang pernah kita coba dan pernah kita punya sampai hari ini. Jadi kita nggak usah panjang lebar lagi, kita langsung bongkar, unboxing, dan kita cek isinya apa aja yang kita dapat di dalam. Oke, penampilannya sepintas, dosnya hitam ya, polos seperti ini, dan di belakang, sebentar saya bacain sedikit. Nah, di sini terlihat ya. Jadi terlihat di situ mereknya dia S Giant, dan untuk cooling ini supportnya dia bisa support hampir semua soket prosesor yang ada saat ini, dari Intel yang 11.5 sekian 1200 atau AMD AM4, terus TR4 juga bisa, TRX 40, TRX 80 nanti yang baru ini yang baru keluar yang AMD Ryzen 3 Pro itu juga dia udah bisa support ya. Dan untuk Intelnya sampai 2011 2066. Dan yang spesial di sini, kenapa justru logonya AMD yang dipasang, logo Intelnya nggak ada? Karena cooling ini base-nya itu dibikin benar-benar ukurannya pas dengan prosesor Threadripper. Seperti kalian tahu, Threadripper itu ukurannya besar banget. Jadi kalau kalian pakai cooling yang sekiranya dia tidak menutup full di permukaan Threadripper ini, kalian jangan berharap prosesor Threadripper kalian bakal dingin. Nah, cooling ini memberikan solusi, dia menutup full semua ukuran, satu ukuran full seukurannya Threadripper itu yang besar, kotak kayak wafer itu, dia nutup full itu sehingga temperatur yang dihasilkan dari prosesor ini benar-benar bisa diserap full oleh cooling ini dan dibuang maksimal keluar. Nah, kita langsung buka aja dalamnya. Kurang lebih seperti ini penampilannya, bisa dilihat. Jadi di dalam sini kita keluarin dulu isinya. Oke, jadi udah terdapat manual book seperti biasa. Ada stiker juga dikasih dari S Giant-nya seperti ini. Nah, untuk pemasangan cooling ini, saran saya kalian benar-benar pastikan kalian membaca manual book ini. Kalau mungkin suatu saat kalian beli cooling ini, ya kan, pastikan kalian membaca manual book ini karena di sini ada penjelasan yang sangat penting mengenai cara pemasangan cooling ini. Karena cooling ini bekerja dengan sistem gravitasi. Kalau kalian memasangnya kebalik, otomatis liquid yang berada di dalam sini itu tidak akan bekerja dengan maksimal. Nanti saya jelaskan kenapa kita ngomong liquid padahal ini bukan I/O kan, ini heatsink. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Jadi oke, di sini manual booknya seperti ini. Bisa terlihat jelas ya. Ini ada cara-cara pemasangannya, semua kurang lebih cukup detail. Dari Intel, AMD, Threadripper, bahkan di sini juga ada caranya dia memberikan pasta seperti apa yang maksimal untuk prosesor yang kalian pakai. Contohnya yang kiri itu Threadripper, yang kanan itu prosesor Intel ataupun AM4 ya. Oke, di dalam sini juga ada kelengkapannya dia, sudah ada kunci L, kalian dapat. Saya coba buka aja kelengkapannya. Oke, jadi di sini dapat kunci L seperti ini, di ujungnya sudah ada kepala obeng plus ya. Kabel splitter untuk fan, satu kedua seperti ini. Oke. Baut-baut ini untuk memasang fan tambahan, jadi fan yang kalian dapat di sini itu sudah ada 4 biji, 2 sudah terpasang di depan sini. Nih terlihat ya ada 2 di sini dan 2-nya lagi ada di belakang sini. Nanti saya bongkar, saya keluarin. Ini bracket mountingnya untuk memasang AM4 dan AMD TRX. Ini bracket untuk memasang coolingnya sendiri ke board kalian. Terus oke, ini berikutnya di packing berikutnya. Oke, yang ini bracketnya untuk pemasangan Intel 11 sekian maupun untuk seri 1500 sekian ataupun 1200 ya. Backplate untuk Intelnya juga kalian udah dapat seperti ini. Ya, kurang lebih. Mounting bracket juga sama, udah dapat lengkap untuk Intelnya. Bisa terlihat di situ untuk 11.5 sekian, 1200, 1366 ataupun 2000 sekian ya. Habis. Oke, ini juga ada yang sangat spesial dari ini. Kalau kalian membeli produk dari S Giant ini, by default kalian udah dapat pasta yang sangat luar biasa. Ini kalian dikasih thermal grizzly. Dan ini thermal grizzly yang dikasih ke kalian adalah thermal grizzly Cryonaut. Jadi bukan Aeronaut ataupun Hydronaut, kalian dikasih Cryonaut. Ya sayangnya masih belum Cryonaut Extreme, tapi kalau kalian butuh Cryonaut Extreme ya belilah. Nggak mungkin gratisan kalau itu karena harganya juga nggak murah soalnya. Terus oke, udah ini semua kelengkapannya di dalam. Sekarang kita coba buka dan kita keluarin isi fan yang ada dalam sini. Oke, di sini terlihat ada 2 fan tambahan yang diberikan. Sepintas mungkin kalau kalian melihat fan ini, kalau kalian jeli melihat fan ini, harusnya kalian familiar dengan fan ini. Jadi fan ini adalah produk dari Arctic Cooling. Ini adalah fan Arctic Cooling yang di OEM ya, atau mungkin di branding, rebrand ulang oleh S Giant ini menjadi branding mereka.
Tapi tipe yang digunakan untuk fan ini terlihat jelas tipenya 12 PWM, 12 PWM PST, Continuous Operation. Jadi kalau kalian cari di websitenya Arctic Cooling, tipe fan ini ada, dan ini fan ini di-brand sama mereka menjadi produk fan yang dipakai di cooling ini. Jadi kalian kalau beli cooling ini by default kalian udah dapat 4 fan. Jadi udah ada 2 fan yang seperti ini terpasang. Posisinya nanti akan jadi push-pull karena di sini pull-nya keluar dan di sini nanti kita push pakai fan yang 2 ini. Nah, kenapa yang 2 ini belum dipasang langsung di coolingnya? Karena kalian perlu lihat, kalau kalian mau masang cooling ini kalian harus membaut ini, bautnya bisa terlihat ya, bautnya ya. Jadi kalian harus pasang dulu di motherboard baru kalian bisa pasang fan-nya. Nah, kenapa tadi saya ngomong ada liquid dan lain-lain segalanya, padahal ini jelas-jelas adalah sebuah heatsink fan. Karena di dalam sini untuk Ice Giant mereka mengklaim bahwa mereka menggunakan teknologi yang namanya thermosifon. Thermosifon ini kalau saya jelaskan secara singkat ya. Jadi di dalam sini itu ada namanya cairan dielectric liquid. Jadi ini liquid yang dipakai biasanya kalau kalian pernah lihat mungkin PC yang akuarium itu yang kalian lihat direndam di dalamnya cairan itu. Jadi itu cairan dielectric liquid yang dipakai di dalam sini. Nah, cara bekerja dari sistem thermosifon ini, ketika prosesor panasnya masuk di bawah sini, dia akan mengubah coolant atau cairan yang ada di dalam sini itu berubah menjadi uap, dan uapnya akan bergerak naik ke atas. Dia berputar menuju ke pipa-pipa ini. Di sini kalian bisa lihat ada pipa-pipa ini berjalan ini. Jadi uap itu akan naik ke atas sini dan masuk ke arah pipa ini, didinginkan oleh fan sehingga uap itu nanti akan berubah lagi kembali menjadi cairan dan turun kembali ke sisi bagian sini. Di bagian sini ya. Jadi dia akan turun kembali lagi ke bagian sini cairannya. Nah, ini akan terus sirkular seperti ini ketika prosesor kalian bekerja, dan inilah yang membuat kenapa Ice Giant ini mengklaim bahwa cooling mereka ini maksudnya sangat spesial, karena ketika dia panas dengan TDP yang sangat tinggi pun atau bahkan mungkin sampai 300 atau bahkan lebih dari itu, coolant ini masih terus berputar di dalam sini cairan ini dan tidak dry out. Sedangkan dari informasi yang mereka coba di saya bilang ini thermal tester ya, jadi dia bentuknya kayak plat tembaga yang dikasih panas slot yang sangat stabil. Mungkin kalian pernah lihat di website tertentu ada mereka pakai untuk tes cooling. Nah, dia mengetes dengan daya sampai 250 watt atau sampai 300 watt TDP-nya. Mereka mencoba dengan beberapa cooling merek lain yang mungkin juga cukup besar, mungkin seperti heatsink fan yang kalian lihat di sini. Contohnya seperti ini ya. Jadi ketika mereka ketes dengan cooling yang sebesar ini, ketika posisi dia liquid atau mungkin powder ataupun gas yang berada di dalam ini sudah menguap semua naik ke atas, karena saking panasnya dan panas itu terus stabil, otomatis dia tidak berubah lagi menjadi air dan dia akhirnya tetap dia menjadi uap. Itu yang membuat akhirnya panasnya tidak bisa kembali menurunkan panas dari prosesor ya, sehingga dia akhirnya kita ngomongnya dry out ya. Jadi dia udah berubah jadi uap, tidak kembali lagi menjadi liquid karena panas yang dihasilkan dari bawah ini sangat panas dan tidak bisa didinginkan dengan sistem cooling yang seperti konvensional yang kalian lihat seperti ini. Karena cara bekerja dari cooling seperti ini, pipa yang ada di ujung ini kan dia tidak nyambung. Jadi dia diputus seperti ini, jadi putus. Jadi cara bekerjanya dia dari bawah dia panas, dia akan naik ke ujung pipa yang ada di atas sini. Dan ketika di atas ini sudah didinginkan, dia akan kembali lagi ke bawah. Nah, karena saking panasnya, akhirnya dia dry out, udah naik ke atas, dia tidak bisa turun kembali lagi menjadi liquid ataupun menjadi powder untuk mendinginkan sisi bagian baseplate-nya dia. Nah, itulah yang solusi yang coba ditawarkan oleh Ice Giant ini ya, dengan produknya mereka Siphon Elite ya. Dengan teknologi thermosiphon, mereka berharap dengan sistem cooling yang berada di dalam sini, coolant ini, cairan yang berada di dalam sini terus berputar dan bersirkulasi, itu akan bisa mengatasi panas dari prosesor yang berada di bawah ini. Nah, kita untuk membuktikan cooling ini, kita akan mencoba memakai prosesor kita 10900K, karena 10900K ini terkenal dengan panasnya yang cukup luar biasa, bahkan ketika dia berjalan pun bisa menarik daya hingga 300 watt lebih, hampir 400 watt. Kita akan coba, karena kita udah coba beberapa cooling kita yang lain, heatsink fan, rata-rata itu pasti akan berada di angka 90 sekian kalau kita menggunakan heatsink fan. Bahkan kalau kita menggunakan water cooling pun hanya beberapa water cooling tertentu yang 360 itu yang bisa mendinginkan prosesor ini berada di kisaran 80 sampai 90-an. Jadi kita akan coba dengan cooling ini apakah dia benar-benar klaim dari Ice Giant ini benar-benar bisa berjalan sesuai dengan klaim mereka atau tidak. Jadi kita langsung pasang aja ke sini, nanti sekalian saya jelaskan orientasi pemasangan cooling ini sehingga kalian memasang tidak salah di PC kalian. Oke, kita langsung pasang aja. Untuk contoh pemasangan, kita di sini menggunakan produk board dari Intel. Jadi saya di sini menunjukkan untuk bracketnya kita pakai bracket Intel. Nah, untuk memasang bracket Intel ini karena berhubung backplate yang dipakai ini untuk digunakan di series 1366 maupun 11.5 sekian ataupun 1200, kalian perlu perhatikan
di plat ini terlihat itu tulisan ada 1366 dan 115 sekian. Kalau kalian menggunakan soket 115 sekian atau 1200, berarti besi yang ini, yang ada di sini, yang ini, yang kecil ini harus kalian geser, slide posisinya menuju ke bagian dalam. Sedangkan kalau kalian slide ke bagian luar itu berguna untuk pemasangan 1366. Jadi hati-hati untuk memasang ini. Ini saya contohkan, saya langsung masang di sini. Kalian tinggal angkat boardnya, bisa kalian balik. Oke, seperti ini posisinya. Kalian tinggal tahan di depan. Kalian pasang mounting kunciannya. Oke, terlihat ini stand off-nya udah selesai terpasang. Bisa kalian lihat posisinya seperti itu. Jadi yang bagian bagian yang ada posisi bautnya itu kalian lihat posisinya udah berdiri semua. Terlihat ya di video ya. Oke. Sekarang kita pasang yang di bagian atasnya. Kalian tinggal taruh seperti ini. Oke, bisa terlihat di sini. Kalau kalian lihat pemasangannya udah selesai, mountingnya kurang lebih seperti ini. Kalau kalian mungkin pernah masang cooling-cooling seperti punya Noctua atau mungkin ID Cooling, dudukannya kurang lebih sama seperti ini. Jadi simple banget, kalian tinggal masang 4 baut. Setelah platnya duduk seperti ini, cooling akan tinggal duduk di bagian atasnya dan akan dibaut langsung. Nah, untuk cooling ini, Ice Giant ini, produk ini dibikin dari bahan aluminium, jadi tidak menggunakan bahan tembaga. Jadi pastikan ketika kalian menggunakan cooling ini, jangan pernah kalian menaruh liquid metal di bagian bawah sini dan kalian pasang ke prosesor kalian. Permukaan dari cooling ini yang di bagian bawah ini pasti akan rusak. Jadi inilah bedanya produk Thermo Siphon ini atau Siphon Elite ini dari Ice Giant ini. Mereka tidak menggunakan baseplate dari tembaga, tapi mereka menggunakan bahan baseplate dari full aluminium. Ini juga membuat kita jadi sangat penasaran dengan performa cooling ini, karena selama ini kalian seperti yang kalian udah tahu, hampir semua cooling-cooling yang berada di level high end itu pasti menggunakan baseplate dari bahan tembaga. Nah, tapi cooling ini memilih jalan yang berbeda dengan menggunakan bahan full aluminium. Ini jadi membuat kita cukup penasaran performanya seperti apa. Nah, untuk memasang cooling ini ada orientasi gravitasi yang perlu kalian perhatikan baik-baik, karena kalau kalian salah masang cooling ini, pertama selain dia akan membebani board kalian dan menarik board kalian turun ke bawah kalau kalian taruh di casing, juga tidak akan membuat cooling ini bekerja sebagaimana mestinya. Jadi kalau kalian masang cooling ini, kalian perlu perhatikan di sini sudah ada fan-nya, dua ini mengarah keluar, posisinya harus berada seperti ini di bagian sini. Posisinya berada seperti ini dan akan terpasang seperti ini nantinya di board kalian. Jangan coba-coba kalian balik posisinya menjadi seperti ini, karena kalau kalian membalik seperti ini, liquid yang berada di dalam tidak akan bisa bekerja karena dia bekerja dengan sistem gravitasi. Dia harus berada lebih rendah daripada posisi kalau dia ngomong ini evaporator ya kalau di Ice Giant ini. Jadi dia posisinya harus lebih rendah daripada ini. Kalau kalian taruh seperti ini posisinya, liquid yang sudah selesai didinginkan dengan ini dia kembali ke sini, tapi dia tidak akan turun kembali ke plate ini karena posisinya lebih tinggi. Jadi kalian harus balik posisinya seperti ini sehingga gravitasinya bekerja. Setelah didinginkan dengan ini, karena posisinya dia, bisa kalian lihat ini ada di bawah sini, otomatis liquid yang sudah didinginkan dari evaporator ini akan turun kembali ke bagian bawah sini. Jadi kalau kalian pasang di board, di casing ya, Bentar, ini agak perlu sedikit usaha karena cukup berat. Posisinya akan jadi seperti ini. Ya, terlihat ya, posisinya seperti ini. Tulisan Ice Giant-nya kalian bisa baca normal, tidak kebalik. Oke, ini harus seperti ini kalau dipasang di casing. Jangan kalian coba-coba untuk balik karena tidak akan bekerja pasti gravitasinya. Oke, saya pasang balik dulu. Oke, kita langsung kasih pastanya dulu, terus kita langsung pasang. Ini kalian bisa lihat ya permukaannya, base-nya dia sebesar ini. Terlihat besar sekali, jadi ukurannya ini pas dengan ukuran prosesor TR4 kalau di AMD. Kita langsung pakai thermal paste-nya, kita ikuti aja saran dari bukunya. Jadi kita kasih 5 titik di prosesornya. Oke, udah selesai terpasang, bisa terlihat. Kalian bisa lihat posisinya kurang lebih seperti ini kalau kalian lihat dari posisi atas, dan kalau kalian lihat dari posisi samping sana, kalian bisa lihat bagian belakangnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalian perlu perhatikan kalau kalian memasang untuk cooling Ice Giant ini,
Ice Giant sudah memberikan referensi bahwa untuk memasang cooling ini kalian perlu pastikan memori atau RAM yang kalian pakai itu ketinggiannya tidak lebih dari 48 mili. Bisa kalian lihat di sini kita pakai ini tim Gimat Extreme ARGB. Tingginya ini kurang lebih tadi Rahmat sudah mengukur ini sekitar 48 mili, betul Mat ya? Jadi ini sesuai dengan referensi yang diminta oleh Ice Giant ini. Kalian bisa lihat posisinya ini benar-benar sangat tipis sekali. Saya nggak tahu, Mat, kamu bisa ngasih dari sana nggak, Mat? Terlihat nggak kalau ada jedanya? Jadi jedanya benar-benar cuma terpaut mungkin kurang lebih sekitar 1 mili atau mungkin 1 mili lebih dikit. Ya. Jadi kalau kalian pakai memori yang lebih tinggi lagi daripada 48 mili, bisa dipastikan memori kalian akan terkena cooling dari Ice Giant ini. Jadi kalau kalian pasang di casing, ya penampilannya seperti ini, otomatis kalian bisa lihat dari posisi atas, di casing kalian akan terlihat seperti ini. Nah, inilah orientasi yang benar untuk memasang cooling dari Ice Giant ini. Jangan pernah kalian balik posisinya, tulisan Ice Giant ini menuju ke atas, kebalik, sehingga posisi blok yang menempel di prosesor ini posisinya jadi lebih tinggi daripada evaporator kalau dia ngomong ya. Kalau saya ngomong sih radiator atau evaporator lah ya, kurang lebih sama Mat ya. Jadi jangan sampai posisinya lebih tinggi daripada ini karena liquid yang sudah didinginkan atau uap yang sudah didinginkan oleh dia berubah kembali jadi liquid tidak akan turun kembali ke posisi sini. Oke, sekarang berikutnya kita mau masang fan tambahannya. Posisinya nanti kalau kalian masang, karena ini posisinya udah out, di sini kalian harus pasang posisinya seperti ini untuk in. Jadi nanti dia akan posisinya masuk dan keluar. Ini yang kita bilang dengan pemasangan push pull, tarik, oke? Kita langsung pasang aja fan-nya. Oke, bisa kalian lihat kita udah selesai masang. Seperti ini penampilannya. Jadi kita coba kasih komparasi beberapa cooling dual tower yang kita punya juga di sini. Ini koleksi-koleksi kita keluarin. Jadi kalian bisa lihat seberapa besar cooling Ice Giant ini di-compare dengan cooling tower ini. Ya kalau dilihat secara sepintas sih sebenarnya kalau cooling tower ini dia besarnya ke depan karena nanti posisinya akan seperti ini masangnya di board kalian ya. Ini saya coba orientasikan seperti ini. Nah, seperti ini kurang lebih dia masang. Jadi dia menutup apa ya, kurang lebih tengah-tengah sini, kurang lebih ya. Sedangkan kalau untuk cooling Ice Giant ini dia menutup full dari bagian belakang sampai ke atas memori sampai ke depan di atas slot 24 pin. Jadi kalau ini dia tumbuhnya ke samping seperti Rahmat, kalau yang ini tumbuhnya ke atas, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi bisa dipasang, tapi kalian perlu perhatikan compatibility dengan memori terutama sih yang paling penting. Karena kalau menurut saya untuk graphic card sih tidak ada masalah karena bisa kalian lihat di sini graphic card benar-benar lowong, kosong. Dan ini juga kalau untuk pemasangan ke casing, ini juga mungkin juga jadi satu masalah karena kalian perlu lihat untuk cooling ini. Saya coba geser. Posisinya dia memasang ini seperti memasang sebuah radiator 240. Jadi kalian mesti pastikan di casing kalian flow udara yang masuk dari bagian depan casing. Jadi saya posisikan seperti gimana ya enaknya jelasin Mat ya. Seperti ini mungkin ya dari video atas ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini kalau terpasang di casing kalian. Jadi angin yang masuk dari bagian sisi depan casing ini ke sini itu harus bisa bergerak masuk ke sini menuju ke radiator ini dan dibuang keluar dari fan atas casing kalian keluar ke atas. Jadi pastikan kalian memasang fan di bagian atas mungkin 2 biji 12 cm sehingga udara yang panas yang keluar dari radiator ini itu bisa terbuang keluar ke atas langsung. Jadi tidak mental di casing kalian dan kembali lagi masuk ke sini udara panasnya sehingga tidak bekerja efektif untuk cooling ini karena dia narik udara dari bawah sini menuju ke atas. Berbeda dengan cooling yang pada umumnya kita pasang konvensional, dia tarik udara dari depan dibuang ke belakang sana. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Kita langsung tes juga performanya seperti apa. Dan kalau kalian juga mungkin pernah sebelumnya nonton review dari cooling ini, mungkin di channelnya Paman Linus, ya kan? Jadi dia pakai Ice Giant itu masih versi beta version mungkin ya, masih developing version. Jadi dia ukurannya jauh lebih tebal dari ini. Nah perbedaannya dari Ice Giant mereka menginfokan bahwa di produk yang Pro Siphon Elite yang baru ini, mereka bikin bodinya jadi lebih slim dibandingkan dengan dulu. Dulu itu tebalnya kurang lebih seginian, jauh lebih tebal, hampir 2 kali lipat dari tebal body yang sekarang ada ini. Nah, cuma yang di produk baru ini, mereka ubah dengan cara menambahkan pipa lagi menjadi 3 pipa jalurnya. Sedangkan yang lama cuma menggunakan 2 pipa di bagian tengah. Dan yang lama itu siripnya jauh lebih, jaraknya lebih besar-besar. Sedangkan yang di versi baru yang versi slim ini, dia bikin kisi-kisinya itu jauh lebih rapat dengan menambahkan juga pipe menjadi 3 sehingga menurut mereka klaimnya sih performa dari yang versi slim ini dengan versi yang dicoba sama Linus yang versi yang beta version atau development versionnya itu dijamin performanya akan sama persis sehingga mereka bisa menghemat tempat jauh lebih banyak daripada harus membuat ukurannya jauh lebih besar lagi daripada ini seperti yang versi aslinya dulu. Oke, kita langsung tes performanya dengan 10.900K kita.
Oke, jadi sekarang kita udah mencapai pengujian kita yang paling terakhir. Kita mengetes ini di platform AMD. Jadi nanti, sebentar saya running dulu tesnya. Bentar, kita tunggu bentar dia jalan. Oke, jadi saya cerita, kenapa kok tiba-tiba kita mengetesnya ini akhirnya berakhir dengan ngetes di AMD. Sedangkan kemarin waktu kita tes awal, kita tesnya harusnya berada di platform Intel. Jadi ketika kita ngetes kemarin, kita mendapatkan hasil dari cooling ini di prosesor Intel 10900K. Hasilnya tidak terlalu bagus kalau menurut kita ya, karena setelah kita tes, kita melihat temperatur yang dihasilkan dari cooling ini lebih tinggi daripada cooling-cooling pada umumnya yang biasanya kita tes. Itu yang membuat kita tertarik untuk mencoba ada apa sebenarnya, apakah pengetesan kita ada yang salah. Akhirnya kita mencoba meng-compare dengan data yang kita punya, Noctua, kita tes ulang, jadi Noctua kita pasang kembali di platform Intel, dan kita coba performanya, ternyata hasilnya Noctua lebih baik daripada performa cooling S-Giant ini. Tentu kita akan bertanya-tanya, S-Giant ini bukan sebuah cooling yang murah loh. Dengan segala performa yang dia tawarkan, dengan segala janji-janji yang ditawarkan di websitenya, kita jadi penasaran, loh, kok hasilnya tidak sesuai dengan apa yang ada di website? Akhirnya kita kepikiran, kita mencoba di platform AMD, apakah hasilnya akan sama apa tidak? Karena di prosesor Intel itu, IHS dari prosesornya itu kecil sekali penampangnya. Sedangkan kalau di Ryzen ini ukurannya jadi lebih besar. Nah, kita penasaran apakah karena kalau penampang dari prosesor ini semakin besar, dia bisa lebih efektif dan bekerja lebih maksimal. Dan kita kemarin mencoba dengan cooling Noctua, kita dapatkan hasilnya juga cukup bagus. Jadi ini sekarang kita lagi ngetes yang S-Giant-nya, kita ingin tahu hasilnya seperti apa. Apakah dia jadi lebih baik performanya atau tetap sama, dia performanya lebih buruk daripada yang Noctua ini. Karena jujur aja IHS dari Ryzen ini ukurannya lebih besar. Sedangkan kalau kita melihat dari metode cara kerja dari Thermosiphon ini, seharusnya permukaan cooling yang berada di bawah ini ketika dia mendinginkan prosesor, dia akan membuat liquid yang berada di dalam ini menguap. Nah, kita takutnya dengan permukaan prosesor yang cukup kecil, itu membuat penguapan di dalam cooling ini tidak maksimal, sehingga hanya bagian tertentu yang menguap. Nah, ini kita tunggu bentar hasil tesnya ini. Sambil kita jalan, nanti kita akan coba lihat compare hasil dengan data tesnya kita yang udah kita punya. Dari di Intel yang pakai Noctua maupun pakai S-Giant, dan di AMD dengan kita pakai S-Giant dan kita juga pakai Noctua. Dan untuk memori, di sini juga kalau kalian lihat, sekarang kita di sini kita pakai T-Create. Kenapa kita nggak tetap pakai ini? Karena kemarin setelah kita melepas cooling S-Giant kita dan kita pengen ngetes yang Noctua, ini Noctua nggak bisa kalau pakai cooling ini. Jadi akhirnya kita pakai T-Create. Dan ketika kita mau membalikan lagi memori ini di S-Giant ini, kita kelupaan jujur aja. Jadi akhirnya kita udah terlanjur masang yang T-Create-nya dan kita udah males bongkar lagi. Jadi tetap kita pakai T-Create. Tapi intinya memori ini bisa masuk di cooling S-Giant ini, tapi dengan space yang seperti kalian udah lihat kemarin cukup tipis. Jadi kalau kalian pakai lebih tinggi dari ini, udah pasti nggak akan cukup. Jadi sebaiknya saran kita, kalian cari yang sama seperti ini tingginya, atau paling nggak lebih pendek dikit dari ini. 48 mili pokoknya ya maksimum ya. Dan juga kita juga kemarin menemui masalah ketika kita melepas bracket dari Intel ini di cooling yang S-Giant ini. Kalau kalian lihat di sini, besi ini, jadi kita di sini, ini permukaannya tidak ada grip sama sekali untuk kita megang. Jadi benar-benar licin sekali permukaan ini. Sehingga ketika kemarin kita udah terkunci rapat dan kita mau ngelepas besi ini dari boardnya Intel, itu kita putar pakai tangan nggak bisa, muter terus licin. Karena kita nggak bisa buka ini. Akhirnya kita berakhir dengan kita menggunakan tang ini untuk ngelepas kuncian ini. Jadi menurut kita mungkin di sini ada sedikit flow dengan kuncian ini. Kalau seharusnya kalau misalnya memang dia masang di beberapa kuncian tertentu ya. Contohnya seperti mungkin punyanya Noctua, tapi sayangnya Noctua ini dia fix ya di bawah sini ya, dan dia pakainya kuncian thumb screw seperti ini. Harapan kita kalau dia pakai baut seperti ini ya, kuncian seperti ini, stand off ya. Mungkin kayaknya stand off-nya itu harus posisinya dia heksagonal, atau paling nggak ada tekstur kasar di sini sehingga kita pegang, gripnya itu mantap untuk muter. Tapi kalau dalam keadaan licin seperti ini, ya kita nggak mungkin pakai tangan muternya kalau dia udah kekunci bener-bener rapat ya. Apalagi setelah kita pasang bracket di atasnya dan kita baut yang di atas, otomatis yang di bawahnya akan mengunci semakin seret ya. Jadi itu salah satu kekurangan dari kuncian ini. Kita berharap ke depannya mungkin mereka perbaiki dengan memberikan baut stand off seperti ini yang mungkin heksagonal, atau dia ada tekstur kasar sehingga kita gripnya lebih mantap untuk muter. Ini sekarang udah jalan, kita tunggu bentar sampai selesai 5 menit, kita baca datanya nanti bentar. Oke, akhirnya hasil tes kita udah selesai dan kita udah olah datanya. Jadi dari hasil pengetesan kita kemarin, kita udah mendapatkan data dengan menggunakan prosesor Intel 10900K di clock 5 GHz dengan CPU V-Core 1,3 volt ya. Dengan kita menggunakan coolingnya S-Giant ini, kita mendapatkan average clock-nya itu kurang lebih 4806 dan maksimum clock tetap ya di 5 GB karena kita memang setnya 5 GB. Average temperatur di CPU package-nya itu 82,77 dan maksimum CPU package-nya itu berada di 87 derajat, dan untuk fan-nya itu average-nya 2090 RPM
sedangkan maksimum fan speed-nya itu berada di 2166. Dan untuk Noctua, itu average clock-nya berada di 4935 dengan maksimum clock tetap 5 GB. Jadi kalian jangan bingung kalau average clock-nya Intel ini ya mungkin itu fluktuatif dari posisi dia berhenti di Cinebench masuk ke loop berikutnya lagi ya. Jadi nggak terlalu berpengaruh besar sekali karena dia belum throttling dengan temperatur di 80-an ya kalau untuk Intel ya. Sedangkan untuk average temperatur CPU package-nya itu berada di 80,86 dan maksimum CPU package temperaturnya itu di 84. Dan untuk fan speed-nya ini yang paling menarik, Noctua itu average-nya cuma di 1344 dan maksimum fan speed-nya hanya berada di 1411. Terlihat kalau di Intel itu ada perbedaan, maksimum temperaturnya beda sampai 3 derajat, sedangkan average-nya itu juga terlihat perbedaan kurang lebih sekitar 2 derajatan. Jadi terlihat bahwa hasil yang di Intel itu memang performa dari S Giant ini lebih jelek daripada performa dari si Noctua ini. Nah, untuk di AMD ini ternyata ada hasil yang cukup menarik dan benar dugaan kita. Penampang prosesor ini berpengaruh sekali terhadap cooling ini ya. Karena ukuran penampang prosesor dari AMD ini jauh lebih besar dan hasil yang kita dapatkan dengan menggunakan S Giant itu average clock dari prosesor berada di 4256, maksimum clocknya di 4412. Sedangkan untuk average temperatur CPU package-nya itu 80,65 dan maksimum temperatur prosesornya berada di 82 derajat. Sedangkan untuk fan, average speed-nya dia di 2078, sedangkan untuk maksimum fan speed-nya itu berada di 2149. Sedangkan kalau untuk Noctua, itu average clock-nya dia di 4261, untuk maksimum clock-nya dia berada di 4411, sedangkan untuk temperaturnya dia itu 80,94. Cuma 0,3 derajatan kurang lebih panas daripada S Giant ini. Sedangkan di maksimum temperatur CPU package-nya itu tetap sama di 82 derajat. Dan untuk fan-nya di platform AMD ya dengan PBO on ya 5950X itu dia average fan speed-nya berada di 1456, sedangkan untuk maksimum fan speed-nya berada di 1508. Jadi kalian bisa lihat bahwa untuk di AMD ternyata hasil yang kita dapatkan bisa kita bilang seri kurang lebih sama persis ya, karena maksimum temperaturnya berada di 82 dan juga untuk average temperaturnya cuma beda 0,3 derajatan. Berarti penampang dari prosesor AMD ini memang memberikan pengaruh terhadap cooling ini, karena ya seperti tadi saya udah bilang kalau untuk thermosiphon itu penguapan dari liquid yang berada di dalam cooling ini sangat berpengaruh terhadap performa cooling ini. Nah, sayangnya kita masih ada lagi satu sebenarnya prosesor yang kita belum coba, yaitu TR4, karena memang cooling ini dibikin penampang dasarnya sama persis besarnya dengan TR4, dan juga dari websitenya si S Giant ini sendiri juga mereka mengetes memang menggunakan thermal velocity vehicle kalau mereka bilang ya. Jadi itu peralatan untuk mengetes cooling di mana mereka kasih daya itu flat 250 watt dan ukuran penampangnya itu dengan ukuran penampang TR4. Di situ mengapa mereka ngomong bahwa temperatur dari S Giant ini bisa lebih baik daripada temperatur Noctua, mereka pakai NHD 14. Bisa jadi ya karena masalah penampang prosesor TR4 yang memang benar-benar ukurannya sama persis dengan ukuran S Giant ini. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita masih mencari prosesor untuk TR4 yang mudah-mudahan saja AMD mungkin nanti meminjamkan kita prosesor TR4-nya mereka yang 3990X mungkin, jadi kita bisa ngetes. Tapi kalian mungkin yang penasaran dengan performanya di TR4, kalian bisa lihat dari tesnya Linus, itu dia mengetes performanya harusnya di AMD itu S Giant ini memang cukup superior. Bener Mat ya? Kamu udah lihat kan videonya kan ya? Ya, jadi mungkin itu akhirnya menjawab pertanyaan kita semua, kenapa kok di Intel hasilnya tidak bisa bagus, sedangkan di AMD A4 hasilnya kurang lebih seri dengan Noctua ini, dan di TR4 hasilnya ternyata si S Giant ini jauh lebih baik daripada semua cooling heatsink fan yang mereka tes. Jadi ya buat kalian mungkin yang mencari produk untuk cooling TR4 kalian, ya S Giant ini mungkin bisa menjadi salah satu jawaban buat kalian. Dari hasil pengetesan kita, sebenarnya kita cukup kecewa dengan performa dari S Giant ini, karena jujur aja ekspektasi kita cooling ini sangat wah dan sangat luar biasa. Ternyata dari pengetesan di Intel hasilnya tidak sebagus apa yang kita bayangkan. Dan untuk di AMD pun menurut kita dengan performa Noctua versus S Giant ini performanya juga kita bisa bilang seri dan kurang lebih sama. Tetapi mungkin buat kalian yang memang tetap tertarik dengan cooling ini, ya mungkin buat kalian pengguna AMD, cooling ini masih bisa memberikan performa yang cukup bagus. Dengan penampilan juga kalian bisa lihat sebesar ini. Kalian taruh di casing sudah pasti otomatis akan terlihat cooling ini sangat menonjol. Dan apalagi buat kalian yang mungkin menggunakan TR4, cooling ini akan jauh lebih maksimal lagi karena memang penampangnya benar-benar dibuat ukurannya persis sama seperti TR4 untuk mengakomodasi ukuran prosesor dan panas yang dihasilkan TR4. Dan itulah yang menjawab pertanyaan kita, kenapa di DOS ini hanya ada logonya AMD? Kalian nggak melihat ada logonya Intel di DOS ini, padahal keterangannya dia support dengan prosesor Intel. Bisa jadi mungkin dari S Giant mereka udah tahu bahwa cooling ini performanya maksimal di prosesor
AMD Ryzen. Dan untuk harga cooling ini pun juga sebenarnya tidak murah. Karena harusnya kalau kurang lebih kalian beli cooling ini ya, kalau sampai di Indonesia mungkin dengan pajaknya bisa kurang lebih kisaran sekitar 4 jutaan mungkin ada, kurang lebih segituan. Jadi kalian bisa bandingkan yang ini, cooling ini harganya kurang lebih 1,5 Mat ya. 1,5 sampai 2 lah ya, kita ngomong ya. Sedangkan cooling ini kurang lebih sekitar 4 jutaan. Jadi dengan harga yang hampir separuh dari cooling ini, kalian bisa dapatkan performa yang kurang lebih ya hampir sama dengan ini. Tapi mungkin kalau di tier 4, ya cooling ini masih akan jadi lebih superior daripada Noctua. Tapi tentunya kalau kalian pengguna tier 4, saya rasa duit bukan jadi masalah buat kalian untuk membeli cooling ya dengan harga di kisaran 4 jutaan seperti ini. Sekian video review kita untuk produk Ice Giant Pro Siphon Elite ini. Buat kalian mungkin yang tertarik dengan produk ini atau kalian butuh informasi mengenai produk ini, kalian bisa bertanya di kolom komen. Kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan buat kalian yang suka dengan video kita kali ini, kalian juga bisa like, share, dan subscribe channel kita agar subscriber kita bisa bertambah lebih banyak lagi. Dan juga buat kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa kunjungi website